Salam bagi saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Apakah kita sudah sadar? Sudah bangunkah kita? Kalau kita sudah sadar, itu bukan karena kita sadar sendiri. Ada yang menyadarkan kita. Kalau kita sudah bangun, bukan karena kita bisa bangun sendiri. Ada yang membangunkan kita. Dialah Tuhan yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Saat ini saudara, Tuhan ada di dekatmu. Rasakanlah kehadirannya dan berbisiklah kepadanya dalam doamu. Terima kasih Bapa. Aku mencintaimu. Aku sangat-sangat bersuka cita untuk hari ini. Aku rindu mendengar suara manismu melalui firman-Mu. Amin. Saudaraku, suara manisnya Tuhan akan kita baca menurut kitab Kejadian 22 ayat 13. Sekali lagi, suara manisnya Tuhan akan kita baca di dalam Alkitab menurut Kejadian 22 ayat 13. Tertulis demikian. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita baca kisah mengenai Abraham tidak pernah tahu bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati. Abraham tidak pernah tahu peristiwa kebangkitan Lazarus. Dia tidak pernah tahu. Abraham juga tidak tahu peristiwa kebangkitan anak seorang janda di kota Nain. Ia juga tidak pernah tahu tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Beda dengan saudara dan saya. Kita mengetahui peristiwa adanya kebangkitan orang mati dari catatan-catatan Alkitab. Saudara, walaupun Abraham tidak pernah tahu bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati, tetapi Abraham sangat-sangat percaya pada kemahakuasaan Allah. Abraham percaya Allah itu baik dan dapat disandari. Nah, kalau Abraham saja yang tidak tahu bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati, namun dia percaya pada kemahakuasaan Allah, lalu bagaimana dengan kita, saudara, yang tahu bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati? Mengapa kita masih ragu-ragu dalam hal percaya kepada Allah? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, saudara? Sebenarnya Abraham masih punya waktu untuk meninggalkan jalan persembahan yang berat itu. Masih ada waktu kalau Abraham mau, saudara. Dan kalaupun Abraham harus berbalik, meninggalkan jalan persembahan itu, tidak ada seorang pun yang dapat mempersalahkan dia. Karena memang tidak ada satu pun yang dapat memahami kesulitan yang dialami Abraham. Tapi saudaraku, Abraham tidak melakukan itu. Malah dia berjalan terus mendaki Gunung Moriah, sambil dia berucap kepada anaknya Ishak,
ketika Ishak bertanya soal anak domba yang mau dikorbankan. Abraham menjawab, Tuhan menyediakannya. Padahal saudaraku, Abraham tidak tahu bagaimana caranya, kapan, di mana Tuhan menyediakan. Abraham tidak tahu. Tapi dia mengatakan seperti itu. Dan benar Tuhan berkata kepada Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan dia kepadaku. Lalu Abraham pun menoleh dan dia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Saudara, Allah menyediakannya bagi Abraham. Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti anaknya Ishak. Saudara yang kekasih, Allah yang Abraham percaya bukan Allah yang ketika memberi perintah lalu bertindak sewenang-wenang. Tidak. Bila Allah memberi perintah, perintahnya mengandung nilai ketaatan. Dan mereka yang taat melaksanakan perintah Allah adalah juga orang-orang yang bernilai di mata Allah. Allah memperhitungkan ketaatan mereka. Bukti Allah memperhitungkan ketaatan Abraham, saudara. Allah menyediakan korban pengganti Ishak. Apa yang Allah sediakan tentu yang terbaik, melegakan, menggembirakan, dan yang pasti membuat Abraham bersyukur karena anaknya Ishak kembali ke pangkuannya. Saudara yang kekasih, Allah tidak hanya menyediakan bagi Abraham, tapi Dia juga menyediakan bagi saudara dan saya. Allah menyediakan hari yang baru, pengganti hari yang telah kita lewati. Allah menyediakan pimpinannya, penyertaannya, berkatnya bagi saudara dan saya. Allah menyediakan sukacita pengganti duka cita, saudaraku. Allah menyediakan kesembuhan pengganti rasa sakit yang kita alami. Allah menyediakan kekuatan pengganti kelemahan kita. Allah menyediakan keberhasilan pengganti kegagalan. Allah menyediakan keselamatan pengganti kebinasaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, pokoknya satu hal yang perlu kita ingat selalu, ialah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Dan kebanyakan apa yang Allah sediakan bagi kita itu, tanpa terlebih dahulu kita memintanya, Allah sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita. Masih kurangkah kebaikan Allah, saudara? Tidak. Kebaikan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun dalam hidup ini. Karena itu, mari, hendaklah kita semua meresponinya. Apa yang telah Allah sediakan bagi kita dengan hidup taat, sungguh-sungguh taat pada kehendak Allah. Kalau Abraham taat, maka Allah menyediakan. Sedangkan bagi saudara dan saya, karena Allah telah menyediakan, maka kita harus hidup taat kepadanya. Sekali lagi, bila Abraham taat, Allah menyediakan, maka kita, karena Allah menyediakan, kita harus hidup taat kepadanya. Firman Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak menyia-nyiakan segala pemberian yang terbaik yang kami terima daripada-Mu. Dan kiranya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Pimpinlah seluruh kehidupan dan karya kami hari ini. Arahkanlah kaki kami pada jalan damai sejahtera-Mu. Gada dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami. Arahkan hati dan pikiran-Mu saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati masa depan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Kiranya kekuatan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.